Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui video penjelasan mata kuliah metode numerik atau analisa numerik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan metode integrasi numerik, yaitu dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode Riemann, kemudian yang kedua adalah metode trapezoida, dan yang ketiga adalah metode Simpson. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh fungsi yang bisa kita hitung secara analitik, kemudian hasilnya nanti kita bandingkan terhadap hasil perhitungan numerik, sehingga kita bisa mendapatkan nilai selisih atau error dari perhitungan numerik. Kita akan lihat dari ketiga metode tersebut, manakah metode yang mendapatkan dengan metode manakah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baik, kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode Riemann. Metode Riemann. Nah, di metode Riemann, ini integral dari fx dx dari A ke B, dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, itu sama dengan H. H ini adalah selang. Ya, jadi selang yang kita gunakan untuk perhitungan dikalikan dengan total atau jumlahan dari fxi pada setiap titik, itu ya, titik yang kita hitung. Ya, jadi pada selang tertentu, ya pada batas x sama dengan a sampai b, itu kita bagi menjadi bagian titik-titik yang kita hitung. Nah, jadi nanti kita cari nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Oke. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya dikalikan dengan nilai selangnya. Nah, misalkan di sini ada soal hitung luas yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan x kuadrat, ya, ini x kuadrat ya, dan sumbu x dalam rentang x mulai dari 0 sampai 1 ya, dengan selang h sama dengan 0,1. Jadi nilai h di sini nanti 0,1 ya. Jadi kita integrasikan setiap 0,1 dengan selang 0,1. Oke, mulai dari 0 sampai 1. Sehingga setiap titik itu mulai dari 0, kemudian 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai dengan 1,0. Oke, kita mulai dengan membuat tabel seperti ini untuk perhitungannya. Ini adalah kolom X gitu ya. Kolom X yaitu dari 0, kemudian selangnya 0,1 sehingga selanjutnya adalah 0,1, 0,1 lagi 0,1 tambah 0,1 0,2, 0,3 tambah 0,1 0,4 tambah 0,1 0, seterusnya sampai 1 gitu ya. Jadi kita bisa buat tabel seperti ini. Formula 0, kemudian 0,1, ini kita blok dengan Excel, kemudian ini kita tarik seperti ini. Ya, nanti kita bisa dapatkan nilai di sini. Kemudian kita cari nilai fungsi. Nah, di sini fungsinya fx atau y itu sama dengan x kuadrat. Ya, sehingga di sini ini bisa kita hitung dengan persamaan ya, di Excel itu sama dengan ini adalah x, oke. X-nya ini A12 kuadrat. Kuadrat itu tanda capil, kemudian pangkat 2 ya, pangkat tanda capil ini menunjukkan pangkat 2. Oke, sudah ketemu. Kemudian ini bisa kita tarik ke bawah, kita dapatkan nilai. Kemudian untuk mencari nilai total, ya tadi kan persamaannya adalah total gitu ya. Penjumlahan itu tinggal sama dengan sum dari semua yang ada di atas ini nilainya.
Oke, sehingga didapatkan nilai 3,85. Kemudian setelah dapat itu, nanti kita tinggal mengalihkan dengan H. Nilai H-nya adalah 0,1. Ya, berarti 3,85 kali 0,1 sama dengan 0,385. Nah, sedangkan nilai integrasi numerik ya dari X kuadrat ya dalam rentang 0 sampai 1 secara analitik itu bisa kita dapatkan nilainya adalah ini sepertiga atau 0,333. Dan errornya, persen errornya bisa kita dapatkan dengan mencari selisih ini integral numeriknya 0,385 dibagi dengan 0,333 dikurangi 0,333 dibagi dengan 0,333 kali 100%, sehingga didapatkan nilai 15,5%. Ini persamaannya nanti kalian bisa lihat sendiri di Excel-nya. Ya, jadi dengan metode Riemann ini dengan selang 0,1 ini kita bisa dapatkan nilai dengan error sebesar 15,5 dari nilai yang sesungguhnya, nilai eksaknya. Jadi cukup besar ya errornya, 15%. Oke, bagaimana dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode trapezoida. Di metode trapezoida ini, untuk menghitung integral, kita bisa gunakan persamaan ini, yaitu F0 ditambah dengan 2F1 tambah 2F2 sampai 2Fn-1 ditambah dengan Fn. Dikalikan dengan H dibagi dengan 2. Ya, hanya di sini 0,1. Ya, kemudian F0-nya tentu adalah 0 gitu ya. Fn-nya adalah 1. F0-nya ini batas bawah, Fn-nya ini batas atas. Oke. F0 itu maksudnya F pada saat X sama dengan 0 ya. Kemudian Fn itu adalah F pada saat X sama dengan 1 di sini. Di contoh soal kita. Kita pasti menggunakan contoh soal yang sama untuk mencari beda ketelitian. Nah, dari sini nilai X tadi sama dengan yang sebelumnya. X mulai dari 0 sampai 1, ini dengan selang 0,1, kita naikkan nilainya 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 1. Kemudian di sini F0. Ya, berarti fungsi ini ketika X sama dengan 0, kita masukkan saja 0 kuadrat gitu ya. Di sini A12 kuadrat. Ya, sedangkan pada saat menghitung nilai berikutnya F1 itu adalah pada saat nilainya 0,1. Nah, berarti ini kita hitung saja dulu. 0,1 F1-nya kita hitung, F2 kita hitung, F3 kita hitung, F4, F5, F6, F7, F8, F9 ya. Baru F terakhir, F batas atas kita hitung. Kemudian yang bagian di tengah ini ya, selain F0 dan F yang terakhir, yang batas bawah dan batas atas, ya maka kita kalikan dengan 2. Ya, 2 kali Fx, ini adalah 0,01 kali 2. Jadi ini langsung saja pakai formula sama dengan 2 kali ini. Kemudian yang ini digeser saja seterusnya. Oke, kita dapatkan nilai ini. Oke, kemudian kita hitung nilai sum-nya, nilai penjumlahannya. Yang kuning-kuning ini saya jumlahkan semuanya gitu ya, nilai sum-nya. Ini kita hitung. Jadi kita jumlahkan ini semuanya, sum dari C13 sampai C21 ditambah dengan B12 ditambah dengan B22. Ketemu nilai 6,7. Nah, untuk mencari nilai integralnya, ini tadi dikalikan dengan H. H ini tadi 0,1. Berarti ini 6,7, ya kan? 6,7 dikalikan dengan 0,1 ya hanya dibagi dengan 2. Ketemunya 0,335. Sehingga dari nilai ini kita hitung errornya
selisihnya terhadap nilai analitik kita kalikan dengan prosentase, maka kita dapatkan nilai persen errornya adalah 0,5%. Oke, gitu ya. Nanti untuk persamaan ini silahkan kalian bisa melihat di contoh Excel-nya. Nah, jadi ini lebih akurat. Kita bisa lihat dengan selang yang sama, ya, untuk fungsi yang sama, untuk trapezoida, metode trapezoida ini lebih akurat dibandingkan dengan metode Riemann. Kemudian kita coba dengan metode Simpson, gitu ya, Simpson. Oke, dengan metode Simpson kita bisa menghitung nilai integral dengan menghitung ini F0. F0-nya F0 ditambah dengan 4 kali total FI yang ganjil, ya kan? Ditambah 2 kali total FI yang genap ditambah dengan Fn. F0 ini adalah batas awal, batas bawah. Fn ini adalah batas atas. Jadi ini nilainya tetap tidak dikalikan. Kemudian yang perhitungan pada I yang ganjil, ya, perhitungan yang ganjil 1, 3, ke-5, suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5, suku ke-7, suku ke-9, dan seterusnya yang ganjil-ganjil, ya, sampai suku ke N ganjil, I ganjil, itu dikalikan dengan 4. Suku-suku yang genap itu dikalikan dengan 2. Oke. Nah, itu nanti yang kita jumlahkan. Oke, yang pertama, kita harus mengidentifikasi nomor sukunya. Ya. Jadi ini suku ke-0, suku ke-1, dan seterusnya sampai suku ke-10. Ini untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0,1, dan seterusnya. Karena rentangnya, selangnya adalah 0,1. Oke, 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 1,0 dengan selang 0,1 ya. Maka setiap 0,1, kenaikan 0,1 ini kita hitung nilainya. Dengan ini kita berikan nomor suku keberapa. Oke. Kemudian untuk yang fx itu nanti kita hitung semuanya seperti yang sebelumnya, yaitu kita hitung langsung ini dikali sesuai dengan fungsinya ya. Ya, karena fungsinya adalah X kuadrat, maka ini dikuadratkan saja untuk semua yang ada di sini. Kemudian, untuk yang suku-suku genap, ini kita kalikan 2. Suku yang genap ini suku yang kedua ini, ya kan? Kita kalikan 2. 2 kali ini. Ya, 0,08 ini didapatkan dari 2 kali 0,04. Ini dikalikan 2, ketemu ini. Suku yang ke-6 dikalikan 2, ketemu ini. Suku yang ke-8 untuk nilai fungsinya dikalikan 2, ketemu ini. Oke. Kemudian suku yang ganjil ini dikalikan 4. Suku yang ganjil ini suku yang pertama dikalikan 4, suku yang ketiga dikalikan 4, suku yang kelima dikalikan 4, suku yang ke-7 dikalikan 4, suku yang ke-9 dikalikan 4. Oke. Kemudian kita jumlah semuanya, kita total ya, kita jumlah, yaitu suku yang ke-0, ya, suku yang ke-0 ini tidak kita kalikan, ya, kita kalikan 1, ya, tetap, kemudian ditambah suku yang ini, yang ke-1 dikalikan 4 tadi, suku yang kedua, tambah suku yang ketiga, tambah suku yang keempat, tambah suku yang kelima, tambah suku yang ke-6, suku yang ke-7, ke-8, ke-9, suku yang ke-10. Oke, kemudian ketemu nilai hasil penjumlahannya adalah ini 10. Nah, kemudian setelah ketemu ini, maka untuk mencari integralnya adalah ini ya, dikalikan dengan H, dikalikan dengan 0,1 dibagi dengan 3. Oke, kamu lihat, kalian bisa lihat di sini persamaannya, yaitu C23, yaitu hasil penjumlahannya yang ini tadi itu, yang kuning-kuning ini. Ya, ini mencerminkan apa yang ada di dalam kurung ini, ya kan? Dikalikan dengan H, hanya adalah 0,1, ya, dibagi dengan 3, sesuai dengan rumus yang ada di sini, persamaan yang ada di sini. Oke, hingga ketemu nilainya 0,3333.
kemudian dicari selisihnya terhadap nilai analitik, ketemu nilai errornya sama dengan 0. Berarti hasil dari perhitungan Simpson itu lebih akurat, jauh lebih akurat daripada perhitungan Raymond, metode Raymond, dan juga lebih akurat daripada metode trapezoida. Jadi kalau kita bisa urutkan dari yang paling akurat sampai dengan yang kurang akurat dari ketiga metode yang kita coba tadi, yang paling akurat adalah metode Simpson, yang berada di tengah adalah metode trapezoida, dan yang akurasinya paling rendah adalah metode Raymond. Baik, itu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa difahami oleh kalian semua. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.